cerpen, menulis drama, itu saja kerja saya. Tetapi 2 tahun yang sudah saya didatangi dan diminta supaya membantu jentera demokrasi. Dan saya berpikir, ya mengapa seorang penulis itu hanya menulis saja? Dia sepatutnya berada di tengah rakyat juga. Dia menulis untuk rakyat dan sebaiknya, sepatutnya dia berada di tengah rakyat. Oleh karena itu, walaupun dalam usia yang setua 81 tahun ini, saya mencoba berada di tengah rakyat. Dan saya berterima kasih Anda semua datang. Ya. Dan seperti biasa, saya ingin membacakan sebuah puisi dan saya akan membacakan sebuah puisi dan kemudian menjelaskan isi puisi itu ada hubungan dengan pilihan raya ini. Judul puisi ini adalah Eligi Panglima IC. Anda tahukah siapa dia? Panglima IC itu. Anda tidak tahu? Hanya betul Dr. Mahathir. Kontrol IC. Dialah yang tukang mencipta kelompok baru mendapat IC supaya mereka boleh mengundi. Dan ini harus dilawan, mesti dilawan. Dan dalam puisi ini saya mengatakan, orang tua bila dia nak baca, dia buka cermin mata. Bila dia nak tengok baru buka cermin mata. Judulnya Eligi Panglima IC. Kemah Merah kini diseringi Panglima Utama Projek IC. Penuh gairah sebusung hati merintih ia nasib pertiwi. Ya, tapi disorok soal equity, apalagi tentang royalty, tidak disebut mewahnya kroni, lebih-lebih kayanya sendiri. 5 dekad di puncak kuasa, mewah segala bermandi harta. Tiba saja terlolong dirinya, ingatkan Melayu sedang bahaya. Dicipta dulu tanda putra, rupanya untuk jadi senjata. Dicanang Melayu jadi mangsa, kaum lain didakwa pendera. 5 dekad di tahta kuasa, Melayu pula dalam bahaya. Ketika dekat dalam genggamnya, sebenarnya ia berbuat apa? Ya, saya kira ada orang yang paham sedikit, ada orang yang tidak paham. Saya jelaskan bahwasanya apa yang saya maksudkan dalam rangkap yang pertama ialah ada usaha untuk mencipta IC. Dan IC ini diberi kepada orang yang tidak berhak. Tapi dengan IC ini orang menjadi berhak untuk mengundi. Dan ini telah dilakukan berulang kali. Dan kabarnya terbaru mereka membuatnya lagi. Dan saya baru dengar kabar kononnya ada kelompok yang akan didatangkan dengan kapal terbang emas untuk mengundi setelah diberi IC ini. Dan mereka ini adalah orang-orang yang tidak berhak sebenarnya, tapi memang didatangkan
untuk mengalahkan pihak oposisi. Dan kita harus melakukan sesuatu supaya ini tidak terjadi. Dan nomor 2, yang ditimbulkan hanya soal Melayu agak terancam. Anda tahu tak? Mereka yang memimpin itu di atas semuanya golongan bangsawan Melayu. Tengku Abdurrahman, bangsawan. Tun Razak, bangsawan. Tun Hussein On, bangsawan. Dr. Mahathir mulanya bukan bangsawan, jadi bangsawan. Mama dia tuh, mama. Abdullah Badawi, bangsawan. Najib Tun Razak, bangsawan. Dan kita tidak pernah ada pemimpin murbawan, maksudnya dari bawah. Semua datang dari atas. Dan orang-orang inilah sekarang yang mengatakan Melayu dalam bahaya. Saya tidak masuk akal. Sebab yang memerintah semuanya bangsawan Melayu. Yang jadi Perdana Menteri selama 5 dekad nih semuanya Melayu. Yang menjadi menteri kebanyakannya Melayu. Yang menjadi wakil rakyat juga kebanyakannya Melayu. Sesudah ada askar Melayu dan polis Melayu. Kalau Melayu sudah berkuasa selama 5 dekad, bagaimanakah dikatakan Melayu itu dalam bahaya? Apakah yang mereka buat? Mereka yang berkuasa, orang Melayu pula dalam bahaya. Ini tidak masuk akal. Dan karena itu ada sebab-sebab lain. Dan saya menjangka mereka ini sebenarnya tidak berhak untuk berada di tahta kuasa. Oleh sebab mereka tidak pernah menceritakan tentang equity Melayu. Mereka tidak memberitahu umum bahwasanya dalam pemerintahan 5 dekad mereka itulah equity Melayu daripada 54 bilion jatuh kepada 2 bilion. Dan mereka juga tidak memberitahu bahwasanya mereka tidak tolong Melayu, khususnya Melayu di Kelantan. Melayu di Kelantan patutnya mendapat royalti, mereka tidak beri royalti. Mereka tidak tolong. Yang mereka tolong adalah kroni-kroninya. Masuk poket sendiri. Yang mereka tolong adalah dirinya sendiri. Dia tidak tolong rakyat Melayu. Dia tolong bangsawan Melayu. Dan kalau dia tidak boleh menolong orang Melayu, bagaimana dia nak menolong orang bukan Melayu? Betul. Betul. Dia tidak boleh menolong orang bukan Melayu, karena orang Melayu pun dia tidak boleh tolong. Dan oleh kerana itu, setiap kali ingin pilihan raya, mereka akan timbulkan soal perkauman. Daripada awal hingga sekarang, sebaik-baik tiba pilihan raya, mereka akan menimbulkan hal yang sama, memberitahu bahwasanya orang Melayu dalam bahaya, orang asing sedang meragang orang Melayu. Anda tengok yang terbaru timbul lagi. Yang terbaru ialah mereka menayangkan film Tanda Putra yang memang dicipta untuk ditunjukkan kepada golongan mahasiswa Melayu. Dia tidak tunjukkan kepada orang bukan Melayu. Dia tunjukkan kepada mahasiswa Melayu di universiti-universiti, dan kemudian mereka bersama mengingatkan bahwasanya orang Melayu di dalam bahaya. Dan mereka melakukan hal ini hampir berulang kali, dan kita tidak harus percaya dan kita tidak harus membantu mereka,
kali inilah Ubah! ubah. Dan saya juga mengharapkan bahwasanya Anda semua harus berpikir baik-baik. Sudah 5 dekad mereka di atas kuasa, dan hutang negara pun sudah banyak, dan orang ramai pun agak susah. Tidak seperti 4 buah negeri yang dipimpin oleh Pakatan Rakyat. Dan kemudian sekarang ini mereka mulai mencontohi. Di 4 buah negeri Pakatan Rakyat, budgetnya tidak pernah defisit. Malah di Kelantan, hutang daripada Barisan Nasional dulu dibayar oleh kelompok Mi Aziz, dan malah aset untuk negeri Kelantan bertambah. Begitu juga di Selangor. Sepatutnya juga begitu juga di Perak, tapi di Perak dirampas kuasa dengan secara yang tidak murni. Jadi inilah kalinya ubah. Ini kali kita harus ubah, dan saya harap saya sebagai co-chairman bersih yang tua bisa pergi dari satu tempat ke satu tempat, memberitahu bahwasanya kita harus membersihkan landas. Kita mau satu pilihan raya yang bersih. Kalau ia tidak bersih, akan berbahaya bagi kita. Dan kita sudah beri mereka selama 5 dekad. Cukuplah. Saya inginkan kali ini kita ubah. Saya pikir hanya setakat itu ucapan saya, dan saya banyak berterima kasih kepada Anda semua. Karena mungkin Dr. Ong muda, dia mempunyai suara dan tenaga. Saya sudah tua, jadi ada haknya. Oke. Itu saja ucapan saya. Ini kalilah. Terima kasih, Cik Samad. Ini adalah tokoh bersih